Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Baik, semoga yang hadir pada kesempatan Puja Bakti pada Minggu pagi 20 Agustus 2023 ini, semoga semuanya dalam keadaan baik, damai, dan bahagia. Pada kesempatan ini masih ada berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Jadi saya sedikit akan menyinggung tentang kemerdekaan yang berkaitan karena bertepatan di bulan Agustus. Seperti tema pada kemerdekaan hari ulang tahun ke-78 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, kaitannya dengan itu, apakah kita akan terus melaju untuk tetap merdeka? Harusnya gitu ya. Lalu kata merdeka itu sendiri itu artinya apa? Bebas ya. Jadi saya mengambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, yang pertama itu bebas. Bebas dari penjajahan atau perhambaan dan sebagainya. Dan yang kedua, arti lainnya adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Nah, ini kayak bidangnya Pak Putu ini. Yang ketiga itu adalah tidak terikat, tidak tergantung pada pihak lain atau pihak tertentu. Nah, jadi bagi negara, merdeka itu bisa diartikan bebas dari penjajahan atau penderitaan rakyat yang mungkin sangat berkepanjangan. Jadi bagi negara itu sendiri, ketika sudah merdeka berarti harus mempertahankan kemerdekaan itu atau tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi maknai kemerdekaan itu bukan berarti terus bebas berbuat sekehendak hatinya sendiri. Karena justru ketika bebas berbuat sekehendak hatinya sendiri, malah mungkin akan menghancurkan kebebasan atau kemerdekaan itu sendiri. Yang kadang-kadang terjadi itu malah justru menjadi penjajah di dalam kemerdekaan bangsa sendiri. Ya, mungkin kita sering lihat ya, atau banyak berita-berita di TV yang istilahnya merugikan negara. Itu juga termasuk bebas dalam arti semau-maunya sendiri, yang justru malah merusak kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri. Jadi dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan itu perlu dipertahankan atau diperjuangkan, dan itu sangat penting sekali. Coba kalau kita saat ini sudah habis kemerdekaannya atau hancur kemerdekaannya, mungkin minggu pagi ini kita tidak bisa puja bakti. Itu yang dari negara, istilahnya meskipun kita mengalami banyak pergantian pemimpin, mungkin ada beda pilihan dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah kita terus mempertahankan kemerdekaan itu, kebebasan yang telah kita dapat, yang kita peroleh pada saat ini. Itu. Jadi dengan tema negara atau tema HUT 78 tadi adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Ini juga merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia maju. Jadi tema ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa atau seluruh masyarakat bangsa untuk melaju bersama, melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi, semangat perjuangan yang belum berakhir. Itu bagi negara. Terus kemudian kebebasan atau kemerdekaan di dalam agama Buddha. Kalau merdeka di dalam agama Buddha, ya bisa juga diartikan bebas dari penderitaan fisik
maupun batin yang mungkin juga bisa berkepanjangan atau selama kita masih hidup di alam samsara. Dengan kita belajar dharma, kita belajar dhamma, tentu bila kita dipraktikkan dengan baik dan benar, saya kira yang di sini sudah pernah merasakan kebebasan dari dhamma itu ya. Merasakan bebas dari penderitaan batin maupun fisik dengan kita belajar praktik dharma. Jadi saat itu saya pernah merasakan itu pada tahun 2016 ketika ada perayaan Katina di Wihara Mendut. Jadi dari ceramahnya Bante Panyawaro berbicara tentang rasa dari dhamma. Sudah ada yang mendengar petikannya ya tentang wimuti raso. Ada bahasa lain itu juga ada wimoka, bahasa lainnya juga ada dukkha nirodha atau kepadaman dukkha. Kemudian saya semalam itu mencari petikannya secara lengkap. Kira-kira begini. Saya tapi wikawe mahasamudo eka raso lona raso ewa mewako bikawe ayang dhamma winayo eka raso wimuti raso. Wahai para biku, sebagaimana Mahasamudra memiliki satu rasa, yaitu rasa garam, demikian pun para biku, Dhamma Winaya memiliki satu rasa, rasa kebebasan. Jadi benar-benar saat itu sudah menjalani sepertinya. Terus kemudian kayak cuma ngeh kayak gitu loh, apa ya namanya. Oh baru tahu ternyata Dhamma dan Winaya itu memberi rasa kebebasan. Nah itu dua uraian tentang kebebasan ternyata sangat penting bagi negara dan ternyata sangat penting juga bagi individu tentang kebebasan dari ajaran atau dharma ini sangat penting bagi individu, bagi mungkin setiap makhluk ya. Jadi dengan demikian saya kira semua yang di sini masih ingin atau mau untuk mendapatkan kebebasan ya. Atau setiap makhluk pasti ingin terbebas dari segala bentuk penderitaan. Nah, untuk terbebas itu sendiri, ternyata kalau kita melihat sejarah, Indonesia itu membutuhkan waktu yang panjang. Kalau di banyak referensi itu kan 350 tahun baru bisa merdeka. Artinya terjajah selama 350 tahun kan cukup panjang juga. Meski demikian saya memahami kok Indonesia itu kan dulunya kerajaan, berarti bukan Indonesia. Jadi ya itulah cerita yang ada ya. Tapi intinya ada penjajahan yang begitu panjang atau penderitaan yang begitu panjang. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merdeka. Kemudian Pangeran Siddhartha, beliau pun juga butuh waktu yang cukup panjang dalam pertapaannya, ada 6 tahun ya, bertapa baru bisa terbebas. Namun dalam waktu 6 tahun ini, dalam perjuangan untuk merdeka atau bebas ini juga, ternyata Pangeran Siddhartha itu memiliki aditana atau tekad ya, bertekad. Tekadnya itu yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam perjuangkan kebebasan kita masing-masing untuk terbebas dari alam samsara. Ada yang pernah mendengar pasti dan sudah mendengar tekadnya ya. Sekalipun badanku tinggal kulit dan tulang serta darahku mengering, aku tak akan meninggalkan tempat ini sebelum mencapai penerangan sempurna. Wah keren ya, luar biasa. Jadi Pangeran Siddhartha dari umur 29 sampai 35 tahun, 6 tahun berjuang di pertapaannya, baru bisa mencapai kebebasan selama itu. Jadi kalau
demikian itu berarti kita juga harus memiliki tekad yang kuat ini kayak. Dan negara berjuang untuk merdeka itu dengan apa ya? Tumpah darah ya, dengan perjuangan fisik, dengan penyatuan kerajaan, dengan menggelorakan semangat rakyat, semangat bangsa. Itu yang dilakukan bagi negara. Kemudian Pangeran Siddhartha ternyata perjuangannya itu tidak hanya 6 tahun, tapi selama 4 asangkya 100.000 kapa. Jadi dalam meniti karir untuk menjadi Buddha, kita butuh waktu yang panjang. 4 asangkya itu, satu asangkya kalau tidak keliru itu hancur lenyapnya alam semesta ya. Iya Mas Gria. Ya, satu kali. Karena berarti 4 kali itu berapa ribu triliun? 4 asangkya. 100 kapa itu berapa Mas Gria? Ini 100.000 ya. Panjang ya. Itu yang dilakukan Pangeran Siddhartha dimulai dari beliau menjadi dicerita atau di kehidupan lampaunya menjadi petapa Sumedha. Dimulai dari situ ya. Dari situ sampai akhirnya menjadi Pangeran Siddhartha, menjadi Buddha. Lama ternyata. Selama 4 asangkya 100.000 kapa. Jadi selama itu beliau memupuk kebajikan atau menyempurnakan parami atau kebajikan-kebajikannya. Lah, kalau saya kemarin juga lihat itu sepertinya Borobudur itu melukiskan, mengisahkan tentang parami atau tumpukan kebajikannya. Jadi kalau Borobudur itu saya kemarin coba hitung itu ternyata ada 10 tingkatan. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 berarti sepertinya juga melukiskan tentang 10 parami. 10 parami sepertinya juga sudah mengenal semua ya. Dasa sila, dana sila. Itu jadi 10 parami atau 10 kesempurnaan kebajikan tadi. Kalau dilukiskan dengan Borobudur atau dengan nama lainnya nah, Bumi Sambara atau terjemahannya itu gunung kumpulan kebajikan atau kira-kira begitulah. Itu Borobudur. Lah kalau kita sendiri yang negara dengan tumpah darah, terus Pangeran Siddhartha dengan tumpukan kebajikan, nah kita sendiri pun juga belajar dari apa yang sudah diajarkan Sang Buddha melalui dhammanya. Yang paling apa ya, yang mudah kita terima yaitu melalui jalan mulia berunsur 8. Itu jalan yang diberikan untuk mencapai kebebasan. Dari jalan mulia berunsur 8, pada ingat? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, lagi perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha dulu, usaha benar, perhatian dulu, terus konsentrasi benar. Ada 8. Dari 8 ini kalau diringkas biasanya menjadi 3. Sila, panya, dan samadhi. Atau panya, sila, dan samadhi. Panyanya dimulai dari 1, 2, pandangan dan pikiran. Silanya, ucapan, perbuatan, dan pencarian. Samadhinya ada 3 juga. Usaha, konsentrasi, usaha, perhatian, sama konsentrasi. Nah, dari jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha, nah kita mulai dari yang kecil saja. Dari sila yang paling kelihatan ya secara nyata, kita menjalankan hal kecil melalui sila. Sila, dengan menjalankan sila berarti melalui ucapan, perbuatan, dan pencarian ya. Ini ada cerita, saya biasanya mengambil cerita dari Jataka.
Ada dua kisah tentang menjalankan sila, setengah hari menjalankan laku uposatha. Jadi menjalankan sila itu hanya setengah loh, tapi hasilnya itu begitu sangat luar biasa. Jadi cerita Jataka ada di Ganggamala Jataka. Dulu sepertinya saya sudah pernah menceritakan ini, saya ulang lagi. Jadi ringkas cerita itu, Bodhisatta saat itu terlahir di keluarga yang miskin, menjalani kehidupan yang sulit. Jadi dengan penghasilan seorang pelayan. Kemudian di daerah situ, pada saat itu di kerajaan Benares yang dipimpin oleh Raja Brahmadatta, ada saudagar kaya namanya saudagar kaya ini namanya Suci Pari Suci Pariwara. Jadi saudagar kaya ini kemudian didatangi oleh Bodhisatta, istilahnya melamar pekerjaan ya, atau istilah pengen bekerja di tempatnya saudagar itu untuk menjadi pelayan. Pada saat datang ke rumah saudagar tersebut, ia berkata, tujuan saya adalah mendapatkan pekerjaan di rumah Anda. Ketika pekerja lainnya yang terdahulu, itu biasanya saudagar itu mengatakan, di dalam rumah ini semua pekerja harus menjaga sila. Jika Anda dapat melakukannya, Anda boleh bekerja di sini. Tetapi pada saat Bodhisatta ke situ itu, dia hanya berkata, baik teman, Anda boleh bekerja di sini dan menerima pembayaran dariku. Jadi pada saat itu Bodhisatta tidak diberitahu kalau yang bekerja di rumah saudagar itu harus, atau yang bekerja pada saudagar itu harus menjaga sila. Tidak diberitahu. Singkat cerita, pada suatu waktu ketika suatu hari itu ada perayaan, ada suatu hari perayaan, ada festival, dan pada hari itu juga ada hari uposatha. Jadi saudagar kaya itu menyuruh pegawainya itu untuk memasak nasi untuk para pekerja. Lalu mereka makannya pagi-pagi hari dan berpuasa di jam-jam berikutnya. Nah, pada saat itu Bodhisatta itu orangnya gini, dia itu bekerja sangat rajin, jadi dengan penuh semangat dan tanpa memikirkan perasaan lelahnya sendiri. Jadi ia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari. Kemudian, karena pada saat itu ada hari uposatha, Bodhisatta bekerja sepanjang hari dan pulang kembali di saat matahari terbenam. Lalu tukang masak memberikan air untuk membasuh tangannya dan memberikan sepiring nasi dari belanga. Bodhisatta berkata, pada hari-hari biasa, pada jam seperti ini terdapat banyak suara ribut dari para pekerja. Kemanakah perginya mereka hari ini? Mereka semua sedang melaksanakan laku uposatha. Masing-masing berada di kediaman mereka sendiri. Nah, ketika begitu diberitahu sama istilahnya pekerja yang lainnya, Bodhisatta berpikir, saya tidak mau menjadi satu-satunya orang yang berbuat salah di antara banyak orang dalam moralitas. Maka ia pergi dan bertanya kepada saudagar itu pada hari uposatha itu masih bisa dijalankan dengan melaksanakan segala kewajiban pada waktu itu juga. Saudagar tersebut memberitahukan kepadanya bahwa semua kewajiban uposatha tidak bisa dilaksanakan lagi karena itu
harus dimulai dari pagi hari. Akan tetapi, sebagian kewajibannya dapat dilaksanakan. Terus kemudian bersenjata menjawab, baik kalau begitu. Jawabnya, sambil menjalankan kewajibannya di hadapan majikannya, ia mulai melaksanakan laku uposata dan pulang ke kediamannya sendiri. Duduk bermeditasi dengan objek latihan moralitas. Ia tidak makan sepanjang hari itu dan akhirnya merasa sakit seperti terluka oleh tombak. Saudagar itu membawakan berbagai macam ramuan dan menyuruhnya untuk memakannya, tetapi ia berkata, saya tidak akan merusak laku uposataku. Saya akan terus melaksanakannya meskipun nyawaku adalah taruhannya. Rasa sakit itu akan menjadi semakin besar dan di saat matahari terbenam, ia kehilangan kesadarannya. Jadi Bodhisatta karena seharian tidak makan, terus karena tidak mau menjadi salah dalam moralitas, dia tetap menjalankan sila atau uposata pada hari itu. Kemudian ketika Bodhisatta itu pingsan atau hilang kesadarannya, mereka memberitahukan saudagar itu bahwa ia sekarat dan mereka membawanya keluar, membaringkannya di tempat peristirahatan. Jadi tadi kan pada saat ada festival juga. Kala itu Raja Benares dengan kereta kuda yang megah tiba di tempat itu atau melintas ya di daerah situ dalam rangkaian perjalanan mengelilingi kota. Jadi karena festival atau karnaval itu melintas mungkin di dekatnya saudagar. Jadi yang diikuti rombongan besar itu Bodhisatta itu sempat melihat keindahan yang megah ini. Dalam keindahan yang megah itu beliau menginginkan hal yang demikian dan berdoa untuk mendapatkannya. Maka setelah meninggal ia terlahir kembali di dalam rahim ratu sebagai buah dari kamal baiknya menjalankan setengah hari uposata. Ratu pun menjalani upacara kehamilannya dan melahirkan seorang putra. Setelah 10 bulan berlalu, ia diberi nama Udaya. Baru setengah loh ini, bisa terlahir menjadi anak dari ratu atau kerajaan di Benares. Luar biasa ya. Setengah loh, baru sehari kerja dengan giat, semangat, terus sore hari ternyata kok ada laku uposata yang beliau tidak tahu, tapi tekadnya biar tidak salah atau menjadi salah sendiri di dalam moralitas dalam satu kelompok, akhirnya beliau tetap memutuskan untuk menjaga moralitas sampai pingsan. Tapi hasilnya ketika meninggal juga luar biasa. Itu cerita singkatnya, berarti ceritanya masih panjang, ada kelanjutannya. Karena saya mengambil ada 2 kisah yang juga hampir sama, hasil dari menjalankan uposata setengah hari, yang tadi di Ganggamala Jataka, sekarang kisah kedua adalah di buku ke-16, Tingsanipata nomor 511, Kimcanda Jataka. Ini nanti ceritanya lebih berdekatan profesinya Pak Putu kayaknya. Jadi dahulu kala di Benares, ada Raja Brahmadatta memerintah sesuai dengan dhamma, dengan benar. Dia memiliki keyakinan yang tekun dalam pelaksanaan laku uposata, pelaksanaan sila, dan pemberian derma. Ia meminta juga pada para menteri istana dan orang-orang agar melaksanakan pemberian dana berikut dengan lainnya. Akan tetapi, pendeta kerajaannya adalah seorang pengkhianat, seorang penerima uang suap yang serakah, dan seorang pemberi keputusan yang tidak adil. Iya Pak Putu. Di hari uposata, Raja memanggil para menteri
istana dan meminta mereka melaksanakan laku uposata pada hari itu. Lah, pendeta kerajaan tersebut tidak melaksanakan laku uposata. Pada hari itu ia melewati harinya dengan menerima uang suap dan memberikan keputusan yang tidak adil. Kemudian ia pergi ke istana dan memberi hormat kepada raja. Nah, ini pendeta tadi memberi hormat kepada raja dan bertanya, dan raja bertanya kepada para menterinya lebih dahulu, apakah mereka melaksanakan laku uposata, dengan berkata, dan apakah Tuan melaksanakan laku uposata? Jadi setelah bertanya pada menteri, beliau atau Raja Brahmadatta bertanya pada pendetanya. Dan ia berbohong dengan menjawab ya. Dan meninggalkan istana. Setelah dijawab ya, kemudian meninggalkan istana. Kemudian seorang menteri mengecamnya dengan berkata, Anda pasti tidak sedang melaksanakan laku uposata. Ia berkata, jadi pendeta kerajaan kemudian menjawab, tadi saya ada makan di siang hari, tetapi ketika saya pulang nanti saya akan mencuci mulut dan melaksanakan laku uposata. Saya tidak akan makan di sore hari dan sepanjang malam. Saya akan menjaga sila uposata. Dengan cara ini berarti saya sudah menjalankan uposata setengah hari. Kemudian menterinya tadi menjawab, bagus sekali Tuan, kata mereka. Ia pun pulang ke rumah dan melakukan hal yang demikian. Suatu ketika di ruangan pengadilan, ada seorang wanita yang menjaga sila dalam suatu kasus. Karena tidak bisa pulang ke rumah, ia berpikir, saya tidak akan melewatkan pelaksanaan laku uposata. Jadi ada seorang wanita yang kena kasus dan tidak bisa pulang. Kemudian pada hari itu ada hari uposata, tapi dia tidak akan melewatkan uposata. Dan ketika waktunya tiba, ia mencuci mulutnya. Pada waktu itu ada setumpuk buah mangga yang diberikan oleh seseorang kepada pendeta kerajaan tadi, atau bahasa lainnya itu juga disebut Brahmana, diberikan kepada Brahmana tadi. Nah, karena Brahmana atau pendeta kerajaan tadi mengetahui bahwa ada seorang wanita yang menjalankan sila uposata, kemudian ia berkata, jadi makanlah ini dan laksanakan laku uposata. Nah, jadi pendeta atau Brahmana tadi memberikan dana makanan kepada wanita yang melaksanakan laku uposata tadi. Demikian dilakukan oleh sang Brahmana, akhirnya Brahmana meninggal dan terlahir kembali, atau pendeta kerajaan tadi, singkat cerita sudah meninggal, lahir kembali di negeri Himalaya, di suatu tempat yang indah di tepi sungai Kosiki, cabang sungai Gangga, di hutan mangga yang luasnya 3 yojana, di sebuah tempat yang duduk megah dalam sebuah istana emas. Setengah hari juga ini, memiliki kerajaan yang luasnya 3 yojana. Ia terlahir kembali seperti seorang yang baru saja terbangun dari tidur, mengenakan pakaian dan perhiasan yang bagus, memiliki tubuh yang luar biasa indah, dan ditemani oleh 16.000 bidadari. Ternyata lebih banyak ya. Enggak cuma 7 ya, 16. Setiap malam ia menikmati kejayaan ini, dan karena terlahir sebagai peta di alam Wimana, hasil sesuai dengan perbuatan masa lampaunya, setiap hari menjelang fajar ia masuk ke dalam hutan mangga. Di sana ia berjalan masuk, tubuh dewanya menghilang dan berubah menjadi besar seperti sebuah pohon palem yang tingginya 80 hasta. Dan seluruh tubuhnya menyala terbakar seperti pohon pelasa yang bermekaran bunganya. Ia hanya memiliki 1 jari di kedua tangannya, sedangkan kukunya sebesar seperti sekop.
Dan dengan kuku tersebut ia menusuk ke dalam daging di punggungnya, mengoyaknya keluar dan memakannya. Dikarenakan menderita rasa sakit yang amat sangat, ia mengeluarkan suara teriakan yang keras di saat matahari terbenam. Tubuh ini menghilang dan tubuh dewanya muncul kembali. Dewi-dewi penari dan berbagai jenis alat musik di tangan mereka melayani dirinya, dan dalam menikmati kejayaan yang amat besar, ia naik ke sebuah istana dewa di dalam hutan mangga yang indah itu. Demikianlah yang ia dapatkan sebagai hasil perbuatan masa lampaunya yang memberikan mangga kepada seorang wanita yang melaksanakan atau menjalankan sila uposatha. Ia mendapatkan sebuah pohon mangga yang luasnya 3 yojana, tetapi sebagai hasil perbuatannya menerima uang suap dan memberikan keputusan yang tidak adil, ia harus mengoyak dan memakan daging dari punggungnya sendiri, walaupun dikarenakan menjalankan uposatha setengah hari, ia menikmati kejayaan pada setiap malam dan dikelilingi oleh pendamping berupa 16.000 gadis penari. Jadi perbuatannya tadi ada 2. Pada siang hari pendeta ini menerima uang suap dan memberikan keputusan tidak adil. Hasil buruknya adalah dia lahir di alam peta. Jadi pada saat siang hari tubuhnya itu terbakar. Tubuhnya atau bentuk dewanya itu hancur pada saat siang hari. Tapi ketika mulai menjelang malam, tubuh dewanya muncul lagi. Jadi kejayaannya hanya dinikmati pada malam harinya, namanya setengah hari. Setengah hari di malam hari. Setengah hari siangnya ya, menderita kesakitan yang luar biasa. Dia mencongkel tubuhnya sendiri, bagian punggungnya dengan jarinya sendiri, dan memakannya sendiri. 2 hal ekstrim yang dijalani, ya 2 hal juga yang dijalani kehidupan berikutnya. Kemudian saat ini Raja Benares atau Raja Brahmadatta tadi sadar akan ketidakgunaan dari kesenangan indrawi. Akhirnya beliau memutuskan menjadi seorang pabajita. Dia tinggal di gubuk daun pada tempat yang menyenangkan di hilir sungai Gangga. Bertahan hidup memakan apa saja yang didapatkannya. Suatu hari, 1 buah mangga dari hutan yang sebesar sebuah mangkuk besar jatuh ke sungai Gangga dan terbawa arus tempat perseberangan dengan tempat tinggal petapa atau raja tadi yang menjadi petapa. Ketika sedang mencuci mulutnya, ia melihat buah mangga tersebut yang terapung di tengah arus. Dengan menyeberangi sungai itu, ia mengambil buah mangga tersebut ke tempat pertapaannya dan di dalam bilik kecil tempat perapian sucinya berada. Kemudian memotong buah mangga itu dengan sebuah pisau. Ia memakan secukupnya untuk tetap bertahan hidup. Sisanya ditutupi dengan dedaunan dari pohon pisang. Secara berulang-ulang setiap hari memakan buah mangga itu sampai buah itu habis. Ketika buah itu habis, ia menjadi tidak bisa makan buah jenis lainnya. Ia menjadi budak dari nafsu makannya akan makanan enak. Jadi karena ceritanya ini terjemahnya buah mangga ya. Pastinya kalau bahasa Palinya saya juga kurang tahu, tapi di dalam Jataka di sini buah mangga yang akhirnya Raja Brahmadatta yang menjadi petapa tadi menjadi budak dari nafsu makan, menikmati buah mangga tadi. Karena menjadi budak nafsu makannya, kemudian ia bertekad bahwa ia hanya akan makan buah mangga yang matang. Kemudian ia pergi ke tepi sungai, duduk melihat arus sungai dan memutuskan untuk tidak pernah beranjak dari sana sampai ia mendapatkan buah mangga. Saking cintanya, saking nafsunya dengan buah mangga yang
dia nikmati sebelumnya dan sudah habis, akhirnya memiliki tekad supaya mendapatkan kembali. Nah di sana itu selama 6 hari berturut-turut duduk sambil mencari buah itu sampai menjadi kurus kering oleh angin dan panas. Nah, sampai pada hari ke-7 Dewi Sungai tersebut mencari tahu masalah ini, mengetahui alasan dari perbuatan tersebut dan berpikir betapa ini dengan menjadi budak dari nafsu makannya telah duduk di sana selama 7 hari sambil melihat sungai Gangga. Adalah hal yang salah untuk tidak memberikannya buah mangga yang matang, karena bila tidak diberikan ia akan mati. Saya akan memberikannya 1 buah mangga yang matang. Maka ia muncul berdiri melayang di udara di atas sungai Gangga sambil berbicara kepada petapa tersebut. Singkat cerita terjadi dialognya cukup panjang, enggak saya baca aja. Cukup panjang, jadi singkat cerita itu dialognya berkaitan dengan ada sesosok dewi ya yang muncul dari situ, yang dari sungai Gangga, kemudian karena kasihan juga selama 6 hari dan hari ke-7 tidak makan, kalau tidak diberikan makan pasti akan mati. Jadi dewi itu akhirnya memutuskan untuk memberikan buah mangga. Jadi singkatnya itu, saya akan mengabulkan keinginanmu yang sungguh-sungguh itu dan menghentikan permasalahanmu, menuntunmu ke tempat peristirahatan yang sejuk, tempat yang Anda dapat tinggal dengan damai. Burung bangau, burung madu, burung tekukur, dan angsa merah yang menyukai sari dari bunga yang bermekaran, angsa yang terbang berkelompok di udara, burung murai, padi, dan burung merak berkumpul, membangunkan hutan dengan suara kicauan mereka. Bunga-bunga dari pohon kurkuma dan nipa terjatuh di tanah seperti tumpukan jerami. Buah lontar yang sudah masak, buah palem yang memikat, tergantung berkelompok di sekelilingnya. Dan di tengah-tengah cabang pohon yang penuh dengan buah, lihatlah bagaimana banyaknya buah mangga yang ada di sini. Ya akhirnya diberikan juga buah mangga. Setelah melantunkan pujian terhadap tempat tersebut, bidadari atau dewi tadi membawa petapa masuk ke sana dan memberitahukannya untuk memakan buah mangga di dalam hutan ini sampai ia memuaskan rasa laparnya. Kemudian ia pergi. Jadi terpenuhi nafsu untuk makan buah mangga. Setelah makan buah mangga sampai merasa puas, terpenuhi selera makannya, petapa itu beristirahat sejenak. Kemudian di saat ia berkeliling di dalam hutan tersebut, ia melihat peta yang berada dalam penderitaan dan tidak berani berbicara kepadanya. Tetapi di saat matanya terbenam, ia melihat peta itu dilayani oleh para bidadari, menikmati kejayaan dewanya dan menyapanya dalam bait berikut. Nah, jadi Raja Benares atau Raja Brahma tadi yang menjadi petapa, setelah memuaskan nafsu makannya dengan makan buah mangga, berkeliling di hutan, ternyata ketemu dengan makhluk peta yang tadi adalah pendeta kerajaannya. Bertemu dengan pendeta kerajaannya. Tapi pada saat itu Raja Benares atau petapa itu tidak mengenalinya, tetapi malah justru yang mengenali adalah pendeta kerajaannya. Sepanjang malam dilayani, dijamu dengan mahkota di atas dahi, leher dan lengan dihiasi dengan permata. Tetapi sepanjang siang Anda mengalami penderitaan yang mendalam. Ribuan bidadari melayanimu. Betapa gaibnya kekuatan ini, alangkah luar biasanya perubahan keadaan itu. Dari penderitaan menjadi kebahagiaan. Apa yang telah menyebabkan penderitaanmu?
perbuatan salah apa yang telah Anda perbuat? Mengapa Anda makan daging dari punggung sendiri setiap harinya? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Peta itu mengenali dirinya dan berkata, Anda tidak mengenali diriku, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, saya adalah pendeta kerajaanmu. Kebahagiaan yang saya nikmati di setiap malam hari adalah disebabkan oleh dirimu sebagai hasil perbuatanku menjalankan uposatha setengah hari. Nah, tadi kan Raja Brahmadatta meminta atau para menterinya, para pendeta, semua bagian dari kerajaan ini untuk melaksanakan uposatha. Nah, pendeta tadi termasuk juga mengerti jasa atau mengerti budi baik dari Raja Brahmadatta. Kalau mungkin tidak ada yang minta atau yang menyuruh untuk melaksanakan uposatha, ya mungkin pendeta ini juga tidak melaksanakan. Sedangkan penderitaan yang kualami di siang hari adalah akibat dari perbuatan salah yang saya lakukan sendiri. Di saat saya ditunjuk menjadi hakim oleh Anda, saya menerima uang suap, memberikan putusan-putusan yang tidak adil, dan juga adalah seorang pengkhianat dikarenakan perbuatan jahat yang saya lakukan itulah saya mengalami penderitaan sekarang. Dan ia mengucapkan 2 bait kalimat berikut. Dalam kehidupan sebelumnya saya melakukan perbuatan salah di dalam lingkungan istana. Bekerja sama mengenai hal yang buruk bersama dengan kerajaan tetangga. Saya melewatkan banyak tahun dalam keadaan yang demikian. Ia yang suka memangsa nama baik dengan mengkhianati orang lain, maka daging dari punggungnya sendiri harus diambil dan dimakan, seperti yang saya alami kali ini. Setelah berkata demikian, ia bertanya kepada petapa tersebut mengapa ia datang ke sini. Petapa itu menceritakan semua secara panjang lebar. Jadi kembali gantian yang bercerita, Raja Brahmadatta kenapa bisa sampai di hutan mangga. Ya ternyata juga pernah mengalami budak dari nafsu makan. Dan sekarang Bante kemudian bertanya lagi si petanya tadi. Kata sang peta, apakah Anda akan tetap tinggal di sini atau pergi? Kemudian petapa menjawab, saya tidak akan tinggal di sini, saya akan kembali ke tempat pertapaanku. Kemudian peta itu berkata, bagus sekali Bante, saya akan terus menyediakan buah mangga yang matang untukmu, dan dengan menggunakan kekuatan gaibnya, ia membawa kembali ke tempat pertapaannya sambil memintanya untuk tinggal di sana dengan rasa puas. Ia membuat sebuah janji kepadanya dan kemudian kembali. Mulai dari saat itu, sang peta memberikan buah mangga secara berkesinambungan. Sang petapa dalam menikmati buah itu, melakukan meditasi, pendahuluan kasina, dan mencapai jana dan kesaktian abinya dan terlahir di alam Brahma. Akhirnya ternyata kehidupan ini mungkin kita juga sama ya. Sama artinya mungkin di kehidupan sebelumnya kita sudah bertemu. Seperti dalam cerita-cerita Jataka ini. Atau di kehidupan Pangeran Siddhartha pun juga. Ternyata yang menjadi sekelilingnya itu ya dulu yang pernah bertemu di dalam kehidupan sebelumnya. Nah kita berkumpul di sini ya mungkin juga tidak kebetulan, tapi karena ada karma yang saling mengikat sehingga kita sampai sekarang ya mungkin ya nggak begitu kenal sih dulunya siapa. Tapi saat ini saya mengenalnya dengan Mas Eko, Pak Putu, Mas Pratomo, Pak Irat, Mas Gede, Rama, sama Mbak siapa? Belum kenal. Mirna, oh Mbak Mirna. Mungkin semua yang di sini, Mbak Yani juga, semuanya sudah pernah berkumpul. Mungkin dalam suatu kehidupan. Mungkin ya. Seperti yang tadi diceritakan ternyata ya, antara raja, pendeta, sama wanita yang kena kasus pun juga menjadi satu bagian di situ. Itu 2 kisah tadi. Jadi yang menjadi bodhisatta
Siapa kira-kira tadi? Dari cerita apa namanya? Kim Chandra Jataka tadi, yang seorang pendeta, raja sama Dewi. Siapa yang menjadi bodhisatta? Raja, betul sekali. Bodhisatta di suatu kehidupan yang tadi menjalankan laku uposatha setengah hari, hidup di keluarga yang miskin, hidupnya sulit, di kehidupan lainnya menjadi raja. Ceritanya berarti kehidupan ini harus diperjuangkan berarti untuk bisa seperti di kondisi yang baik. Tapi intinya bodhisatta mengalami banyak kehidupan ya. Banyak kehidupan yang berbeda-beda. Nah, dua kisah tadi, bodhisatta di kehidupan lampaunya pernah juga menjadi raja. Dari dua kisah tadi, yang pertama yang kita lihat di Ganggamala Jataka dan Kim Chandra Jataka tadi, dua-duanya menceritakan, kalau saya melihatnya itu keluar dari penderitaan atau terbebas dari penderitaan. Yang pertama di Ganggamala terbebas dari kondisi kehidupan sulit, yang kedua itu terbebas dari kondisi kesulitan atau penderitaan batin yang berkepanjangan. Yang makhluk peta tadi terbebas dari penderitaan yang berkepanjangan karena masih bisa menikmati setengah hari dengan kebahagiaan. Kemudian bodhisatta terbebas dari nafsu makannya, terbebas dari budak nafsu makannya. Itu yang terjadi ketika sila itu dilaksanakan, atau uposatha atau sila itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi berkaitan dengan melaksanakan sila tadi, sebenarnya sila, kalau kita ingat sila itu berkaitan dengan 3 pintu kama ya. Betul ya? Ada 3 pintu kama, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi kalau kita sila itu tadi tentang ucapan, perbuatan, dan pencarian benar ya. Lah dari ketiga pintu kama ini, poin pentingnya adalah kita harus menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap saat ya. Poin pentingnya itu sebenarnya. Nah, utamanya itu yang kalau ucapan dan perbuatan itu kelihatan, tapi poin pentingnya adalah di pikiran kita masing-masing. Menjaga pikiran kita itu terbebas atau melihat, oh ini ada dosa, oh ini ada moha, oh ini ada loba. Jadi bertindak atau berbuat atau berpikir atau kita terus menjaga pikiran kita itu melalui pandangan sesuai dharma. Berpikir, jangan sampai kita berpikir yang keliru. Saya mengamati sendiri, jadi berkaitan dengan kama, dengan perbuatan bajik, itu sepertinya juga akan lebih cepat muncul, cepat berbuah, atau menjadi lebih berkualitas ketika kita bisa menjaga ketiga ini. Pintu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan yang utama yang mungkin banyak terlewat itu biasanya di pikiran. Ucapannya mungkin bagus, tapi pikiran mungkin kemana. Perbuatannya mungkin bagus, tapi pikirannya mungkin kemana. Atau mengarah pada hal yang buruk. Ketika mata melihat, mungkin bisa juga pikirannya mengarah hal yang buruk. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan. Ketika ketiga hal ini diperhatikan dengan sama, dengan benar, dengan baik, kualitas dari perbuatan bajik kita yang telah tanam di kehidupan atau di masa-masa yang waktu yang lalu itu akan menjadi lebih terpupuk, tersirami, tersinari dengan lebih baik. Dan hasilnya
buah dari perbuatan bajik itu akan menjadi lebih sangat bagus, sangat berkualitas. Coba saja diamati. Karena kalau ketiga pintu ini tidak dijaga, atau kita bahasanya leno ya, leno atau bahasa yang umum adalah terlepas dari kesadaran. Itu yang biasa dijaga cuma mulut dan perbuatan, tapi pikirannya terlena. Jadi tiga hal itu ketika dijaga dengan baik, pasti hasilnya lebih berkualitas. Bila kita menanam benih kebajikan itu pasti juga lebih berkualitas. Seperti halnya kalau kita berdana, pada saat memberi atau sebelum memberi pikirannya sudah ada sukacita yang luar biasa. Kemudian dengan perbuatan tangan kita memberi, itu pikirannya juga masih dalam kondisi yang sukacita. Kemudian setelah kita selesai berucap dengan penuh kesadaran, pasti juga nanti hasil perbuatan itu atau dana itu ya hasilnya pasti lebih bagus, lebih lebat, buahnya lebih ya manis ya, lebih sangat bagus lah. Kira-kira begitu. Nah, saya juga ada menyinggung sedikit ungkapan bagaimana tentang sila itu. Jadi ada sebuah batu hitam yang besar yang ada di sungai, kemudian ada tempat lain itu ada sebuah batu hitam juga yang besar itu yang terukir menjadi suatu karya seni yang indah. Karya seni yang indah, jadi yang sangat bagus. Bisa berupa karya seni ukir-ukiran, bisa juga rupang juga bisa. Jadi lebih indah lah. Kalau batu yang di sungai ya seperti itu bentuknya. Masing-masing punya bayangan yang bermacam-macam. Lah, mungkin salah seorang seniman ini berkata, sebenarnya aku tidak menjadikannya indah, tetapi aku hanya membuang bagian-bagian yang tidak perlu pada batu itu. Jadi seperti halnya batu yang di tangan seniman, yang dengan terampil dia ahli memproses batu, jadi dia hanya membuang bagian yang tidak perlu, akhirnya menjadi suatu karya yang indah. Nah, demikian pula kita sendiri, marilah kita dengan memupuk kebajikan, mengisi keberuntungan pada saat ini dengan sangat terampil mengolah, memproses batin kita masing-masing ya, untuk membuang bagian-bagian yang tidak perlu juga, sehingga keindahan atau kemunculan keindahan itu akan muncul dengan sendirinya, membuang kekotoran-kotoran batin kita masing-masing. Kira-kira begitu ya. Jadi kita tidak berusaha untuk memperindah, tetapi dengan hanya membersihkan saja sudah dengan muncul sendirinya keindahan itu. Kira-kira begitulah. Nah, kaitannya dengan itu tadi kan, marilah kita memupuk bajikan tadi yang atau terus kita berjuang mempertahankan apa yang telah kita dapat atau keberuntungan kita terlahir menjadi manusia yang lahir di negara Indonesia yang saat ini masih merayakan kemerdekaan yang ke-78. Berarti kita masih ada kesempatan untuk menjaga dengan baik, dengan benar ketiga pintu kama tadi: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan pastinya dengan menjaga baik dan benar itu akan membuahkan hasil yang indah, yang luhur, mulia, dan bisa menjadi pendorong atau penopang atau menjadi tumpukan kebajikan atau bagian dari kita menyempurnakan parami atau kebajikan kita masing-masing yang berguna nantinya untuk
merealisasi kemerdekaan atau kebebasan yang luhur, yang mulia, yaitu Nibbana. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan Sabbe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.